Hai, perkenalkan nama saya Aina Nimatur Rahmah. Saya adalah peserta dari kegiatan latihan dasar CPNS Angkatan ke-16. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang materi nasionalisme, yang mana nasionalisme merupakan salah satu nilai-nilai dasar dari PNS yang tergabung dalam akronim ANEKA. Nah, kenapa sih ASN harus memahami nasionalisme? ASN harus memahami dan memiliki kesadaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi, nasionalisme itu erat sekali dengan penerapan dan pemahaman nilai-nilai kepancasilaan. Kenapa sih harus? Karena ASN itu memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, juga sebagai pelayan publik, dan yang terakhir nih, yang paling utama juga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kalau ASN juga nggak paham tentang nasionalisme, bagaimana caranya untuk merekatkan persatuan bangsa? Ya nggak? Pancasila merupakan visi dan karakter bangsa. Rumusan dan susunan Pancasila yang benar dan sah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang telah disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Berkaitan dengan visi dan karakter bangsa ini, telah ditetapkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia dengan mengeluarkan instruksi nomor 12 garing 1968 pada tanggal 13 April 1968, di mana di situ disebutkan bahwa Pancasila itu merupakan visi. Sebab tanpa visi maka menjadi liarlah masyarakat. Artinya bahwa Pancasila menjadi dasar, menjadi tujuan, menjadi guideline kita dalam mengimplementasikan nilai-nilainya ke seluruh sendi kehidupan manusia di Indonesia. Terdapat dua karakter dari nilai-nilai Pancasila. Yang pertama adalah karakter universal, yaitu tercantum atau termaktub dalam ketuhanan yang Maha Esa dan perikemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, karakter kebangsaan, yang tercantum dalam Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apa sih maksudnya ketuhanan yang Maha Esa? Maksudnya adalah kita percaya dan takwa kepada Tuhan menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan dengan demikian, kita juga harus bisa saling menghormati, saling bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbentuk kerukunan hidup. Nilai-nilai yang tergandung dalam sila kedua perikemanusiaan antara lain bahwa Indonesia mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Kita juga harus saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan juga gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang terkandung dalam sila ketiga Persatuan Indonesia antara lain bahwa kita harus mampu menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kalau nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat antara lain, kita harus mampu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan dan kepentingan bersama, lalu juga kita mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan secara kekeluargaan. Lalu kita juga harus menunjukkan itikat baik dan rasa tanggung jawab dalam menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Jadi intinya sila keempat itu adalah inti dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan merupakan ciri khas dari masyarakat Indonesia yaitu musyawarah. Di sila kelima itu mengandung nilai-nilai yang mencerminkan perbuatan kekeluargaan dan gotong royong, di mana masyarakat Indonesia itu diharapkan dapat bersifat adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka bekerja keras, tidak boros dan bergaya hidup mewah, tidak merugikan kepentingan umum, menghargai hasil karya orang lain, mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain, serta suka memberi pertolongan kepada orang lain. Bagaimana sih cara kita untuk mencintai Indonesia di era modern ini? Dari diri sendiri, kita bisa membentengi diri dan menyaring informasi dari media sosial, serta mencintai produk dalam negeri. Kalau dari lingkungan keluarga, dimulai dengan menanamkan nilai-nilai nasionalisme dari sisi bertetangga, nih, kita menghidupkan lagi budaya gotong royong seperti kerja bakti atau arisan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.